X pangkat 5 dibagi dengan X. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. 5 dikurangi 1. Karena di sini pangkat 1. Kemudian Y pangkat 7 dikurangi 3. Jadi yang sejenis kita samakan terlebih dahulu. Ya, sahabat RM semuanya, masih ada tanda akarnya. Masih ada. Ya. Sama dengan X pangkat 5 kurang 1, 4. 7 kurang 3 itu juga 4. Y pangkat 4. Ini dia sahabat RM semuanya, masih ada tanda akarnya. Halo sahabat RM semuanya, video kali ini kita akan membahas bentuk akar. Bentuk akar, pengakaran atau penarikan akar suatu bilangan merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Akar dilambangkan dengan notasi seperti ini ya, sahabat RM semuanya. Sedangkan bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ini sahabat RM semuanya, bingung enggak ini dengan kalimat rasional dan irasional? Oke, perhatikan video berikut ini akan dibahas tentang rasional dan irasional tadi. Contoh dari bilangan irasional itu adalah akar 2. Ini bilangan irasional. Ya, nilainya 1,4. 1, 4, 2, dan seterusnya. Dia tidak berulang, tidak berpola. Jadi 4, 1, 4, 2, dan seterusnya ini nanti tidak ada polanya. Ini kenapa disebut bentuk akar? Karena 2 ini bilangan rasional, ini bilangan rasional. Dan hasilnya bilangan irasional. Irasional. Demikian dia ya, jadi saya singkat R rasional, IR irasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu nanti bisa dibentuk dalam bentuk A per B. B-nya tidak boleh 0 tentunya. Sedangkan bilangan irasional itu tidak bisa ya, tidak bisa kita bentuk dengan A per B. Tidak bisa dia. Seperti ini tidak bisa kita dijadikan bilangan pecahan. Berapa per berapa ini nggak bisa. Nggak ada. Kenapa? Karena dia terus di sini bilangan-bilangannya tidak berpola. Tapi kalau berpola berarti dia bilangan rasional. Ini contohnya. Pi. Pi ini sendiri nilainya adalah 3,141, 5, dan seterusnya. Pi ini bilangan irasional. Ini adalah bilangan irasional. Kenapa? Karena nilainya ini tadi tidak bisa kita bentuk dalam bentuk A per B. Karena ini komanya ini dan seterusnya tidak berulang. Jadi salah kalau dikatakan pi sama dengan 22/7. Ini adalah salah ya sahabat RM semuanya. Kenapa? 22/7 ini kan bilangan rasional, sedangkan pi sendiri adalah bilangan irasional. Oke, tapi tidak semua nanti yang di dalam pakai menggunakan tanda akar ini bentuk akar. Contoh, akar 4. Akar 4 ini kan sama dengan 2. 4 bilangan rasional, ya. 2 rasional juga. Sedangkan bentuk akar tadi adalah akar dari bilangan rasional terpenuhi. Yang hasilnya irasional, tapi ini hasilnya rasional. Berarti ini bukan bentuk akar. Ya, sahabat RM semuanya. Contoh yang lain ya. Akar 2, akar 3, kalau kita ambil bilangan prima, ini 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kalau ini kita akarkan, hasilnya bilangan irasional. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, akar 13. Bilangan irasional. Sehingga kalau diakarkan ini akan disebut bentuk akar. Tetapi jangan diambil kesimpulan. Oh, berarti bilangan bentuk akar itu adalah akar dari bilangan prima. Salah kalau kesimpulannya seperti itu. Kenapa? Karena ada yang bukan bilangan prima, bentuk akar juga. Contohnya akar 8. Akar 8. Ini bentuk akar. Akar 8 itu nanti 2 akar 2. Akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Dan ada bentuk-bentuk yang lain. Itu ya sahabat RM semuanya. Kita lanjutkan. Sebelum membahas bentuk akar lebih lanjut, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu penarikan akar. Sahabat rahmat matematika semuanya, perhatikan diagram Venn berikut ini yang merupakan relasi. Kita perhatikan, ini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggatannya 1, 4, 11,
9, kemudian 16. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Ada relasi yang menghubungkannya. Mari ya, ke 1. Ya, kita hubung-hubungkan dulu, kemudian 4 ke 2, 9 ke 3, kemudian 16 ke 4. Relasi yang menghubungkan ini, kalau kita lihat 1 ke 1. Jadi 1 ini kuadrat dari 1. 4 ke 2. 4 ini kuadrat dari 2. 9 ke 3. 9 ini kuadrat dari 3. 16 ke 4. 16 ini kuadrat dari 4. Jadi relasi yang menghubungkannya adalah kuadrat dari. Kuadrat dari. Itu ya, sahabat RM semuanya. Ini namanya kuadrat dari. Kemudian kita perhatikan himpunan berikutnya. Himpunan berikutnya ini anggotanya kebalikan dari yang tadi, ini 1, kemudian di sini 2, 3, dan 4. Yang ini. Kemudian ini anggotanya adalah 1, 4, 9, dan 16. Ya, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 anggotanya. Himpunan B 1, 4, 9, dan 16 ya. Nah, kalau mau lebih bagus nanti dikasih titiknya di sini ya. Sahabat RM semuanya, sama juga dengan yang tadi. Oke, sekarang ada relasi yang menghubungkannya. Kalau kita lihat 1 ke 1, kemudian 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Dan ini juga merupakan fungsi, dia korespondensi satu-satu ya, sahabat RM semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, 1 itu kan akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Jadi yang menghubungkannya ini adalah relasi akar dari. Akar dari. Itu ya sahabat RM semuanya, akar dari. Jadi ini kita lihat kebalikan dari diagram Venn yang pertama tadi. Ya, itulah hubungan antara pemangkatan dengan akar nanti ya sahabat RM semuanya. Lambang untuk relasi akar pangkat 2 adalah notasinya seperti ini. Yang berlaku secara universal sehingga secara singkat penarikan akar dituliskan sebagai berikut. Tapi khusus untuk akar pangkat 2 tidak perlu kita tulis. Kalau nanti di akar pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya itu harus ditulis di sini ya sahabat RM semuanya. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Karena kita hubungkan dengan yang tadi, 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian akar dari 16 itu sama dengan 4. Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita ambil contoh yang lain lagi. Akar dari 81 itu sama dengan 9 hasilnya ya. Karena betul 9 kuadrat sama dengan 81. Oke, silakan yang lain sebutkan. Akar dari 36 bagaimana? Betul, sama dengan 6. Karena 6 kuadrat sama dengan 36. Ya, ini dia hubungan dari pangkat dan akar tadi ya, sahabat RM semuanya. Oke, kita lanjutkan. Penarikan akar dari sebuah bilangan adalah pemfaktoran bilangan itu atas faktor-faktor yang sama. Contoh, kita buat akar dari 25. Akar 25 ini sama dengan akar dari 5 kali 5. Demikian dia ya. Kita ambil yang lain, akar dari 36. Sama dengan ya akar dari 6 kali 6. Kemudian akar dari 49. Sama dengan akar dari 7 kali 7. Wah, ini dari tadi akar pangkat 2, akar pangkat 2 terus ya. Bagaimana dengan akar pangkat 3? Oke, kita buat akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan, ini akar pangkat 3 nanti ya, 2 kali 2 kali 2. Sampai 3 kali nanti tentunya kita buat. Ya, sahabat RM semuanya, karena di sini akar pangkat 3. Akar dari pangkat 3 dari 27, ambil contoh yang lain. Sama juga. Berarti 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Jadi bisa buat contoh-contoh yang lain ya sahabat RM semuanya. Oke, kita lanjutkan.
Secara umum, hubungan lambang penaringan akar dengan perpangkatan adalah sebagai berikut. Jika B pangkat M sama dengan A, maka akar pangkat M dari A sama dengan B. Masih bingung nggak ini sahabat RM semuanya? Kita lanjutkan, nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Sahabat rahmat matematika semuanya, sekarang kita kembangkan lebih lanjut hubungan lambang penarikan akar dengan perpangkatan adalah sebagai berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi kita kembangkan lebih lanjut. Oke, biar lebih jelas tentu nanti ada contohnya ya, sahabat rahmat matematika semuanya. Perhatikan beberapa contoh berikut ini, konsentrasi ya. Nah, sekarang kita ambil misalnya akar pangkat 3 dari 8 yang tadi kita ambil. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan, kita buat seperti ini, 2 dikali 2 kali 2 ya, sama dengan 2 pangkat 3. Di sini 3 dia tadi. Sama dengan 2 pangkat 3 per 3 atau sama dengan 2. Selesai dia. Jangan akar pangkat 3 dari 8 lah, cari yang pecahan. Oke, kita ambil yang pecahan. Akar pangkat 3 dari 27 per 64. Sama dengan, kita buat seperti yang tadi ya, sahabat RM semuanya. Akar pangkat 3 dari, ini kita tarik, 3 kali 3 kali 3. Nih akarnya sampai semuanya. 64 berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan, ini 3 kita buat 3 pangkat 3, kemudian ini 4 pangkat 3. Kita teruskan, ini sama dengan ya, saya buat di sebelah sini ya sahabat RM semuanya, berarti 3 pangkat 3 per 3, 3 per 3 per 4 pangkat 3 per 3. 3 per 3. 3 per 3 itu kan 1. Berarti hasilnya 3 per 4. Itu ya sahabat RM semuanya. Saya kira sudah sangat jelas. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buat contohnya dalam bentuk variabel ya sahabat RM semuanya. Akar pangkat 2 dari X. Misalnya kita buat pangkat 4. Ya. Y pangkat 8. Ini sama juga dengan X pangkat 4 per 2. 4 per 2 dikali Y pangkat 8 per 2. 8 per 2 sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 4. Ini dia ya. 4 per 2 itu sama dengan 2. 8 per 2 sama dengan 4. Yang lain kita ambil contohnya ya. Ini jangan XX saja, harus ada Y-nya dengan Z-nya ya, jangan XY saja. Oke, kita ambil contohnya. Jangan pakai 2 saja. Oke, 3 kita ambil ya. X pangkat 6. Misalnya Y pangkat 9. Kemudian Z pangkat 12. Ya, akarnya saya panjangkan. Itu sama dengan X pangkat 6 per 3. 6 per 3. Y pangkat 9 per 3. 9 per 3. Kemudian Z pangkat 12 per 3. Z pangkat 12 per 3. Sama dengan 6 per 3 itu 2. X kuadrat. 9 bagi 3 itu adalah 3. Y pangkat 3. 12 bagi 3 itu 4. Z pangkat 4. Ini dia ya sahabat RM semuanya. Oke, yang pakai pecahan lah. Oke, kita buat pakai pecahan. Ya, jangan seperti itu aja. Pakai pecahan. Kita buat misalnya X pangkat 5. Kemudian Y pangkat berapa? Pangkat berapa sahabat semuanya? Ya, pangkat 7. Oke, kita buat pangkat 7. Ya, dibagi dengan X, Y. Ya, kemudian di sini misalnya pangkat berapa kita buat? Ya, boleh pangkat 3. Pangkat 3. Oke, sahabat RM semuanya. Ya, masih kita buat tanda akarnya ya. Masih kita buat, kita masih menyederhanakan saja dulu.
X pangkat 5 dibagi dengan X. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. 5 dikurangi 1. Karena di sini pangkat 1. Kemudian Y pangkat 7 dikurangi 3. Jadi yang sejenis kita samakan terlebih dahulu. Ya, sahabat RM semuanya, masih ada tanda akarnya. Masih ada. Ya. Sama dengan X pangkat 5 kurang 1, 4. 7 kurang 3 itu juga 4. Y pangkat 4. Ini dia sahabat RM semuanya, masih ada tanda akarnya. Ya. Sama dengan, sekarang kita hilangkan tanda akarnya. Berarti X pangkat 4/2. 4/2. Y pangkat 4/2 juga. 4/2. Atau sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Bagaimana sahabat RM semuanya? Sudah sangat jelas ya. Bagaimana untuk menyederhanakan bentuk-bentuk ini tadi ya. Sekarang latihan 1, sederhanakanlah. Akar pangkat 3 dari 8/27. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 64/125. Yang ketiga, akar pangkat 6 dari 64/729. Kemudian latihan kedua, sederhanakanlah. Yang pertama, akar dari X pangkat 4 Y kuadrat. Kemudian yang kedua, akar pangkat 3 dari X pangkat 6 Y pangkat 9 Z pangkat 3. Berikutnya yang ketiga, akar pangkat 3 dari X pangkat 5 Y pangkat 7 per X kuadrat Y pangkat 4. Kemudian yang keempat, akar pangkat 5 dari X pangkat 12 Y pangkat 7 per X kuadrat Y kuadrat. Selamat mengerjakan.